Ya. Oke, ada yang mau sharing dulu nggak nih? Ada yang tahu nggak bedanya kedinasan sama sekolah sama ikatan dinas? Oke, kita mulai ya. Kita hari ini kan kemarin kita udah bahas tentang yang MIPA, tentang yang kedokteran, tentang yang sosial humaniora ya, termasuk juga hukum yang benar-benar kayak nanti masuk ke Fakultas Hukum UI ya. Nah hari ini kita sebetulnya kita akan bahas PTN-PTN di ranah yang lain, yaitu kita akan bahas tentang kedinasan nih. Ada yang masuk ke kedinasan nggak sekarang di sini nih? Buat cadangan kayak buat apalah gitu mungkin. Mau nggak kayak? Mi, Tunilang, Tuh Abai, Puspa? Saya dari HSK. Oh maaf ini mic-nya. Nggak apa-apa Alicia ya. Alicia mau kuliah kemana nih? Kuliah di chat aja lah kalau nggak bisa mic-nya. HI, hubungan internasional ya. Ya benar-benar bagusnya nanti ya. Oke, selamat datang Nafisa juga. Di sini ada Nafisa. Halo Nafisa. Nafisa dari mana Naf? Nah, ini kita akan berbagi nih apa kita akan Nafisa. Kemudian akan sharing mengenai sekolah ini. Oke, ini apa ya? Ada yang mau ke HI, ada yang mau ke UGM atau UB, ada yang mau ke UI tadi ya. Pekan yang lalu kita udah bahas. Nanti selanjutnya boleh nanti kita konsultasi aja ya. Kalau yang ya homeschooling mungkin sama guru yang datang ke rumah atau sama dia nanti ya, yang di unit-unit boleh berkonsultasi sama unit-unit sama tutor-tutornya atau sama KU-nya masing-masing ya. Hari ini kita akan bahas tentang khusus ya ini ya, barangkali ada yang mau atau temannya yang mau mungkin nanti, atau mungkin nanti yang belum kepikiran jadi kepikiran ya. Kita mau info ini ya tentang sekolah kedinasan ya. Izin share screen ya, bentar ya. Ini ya. Oke, ada yang mau sharing dulu nggak nih? Ada yang tahu nggak bedanya kedinasan sama sekolah sama ikatan dinas? Siapa nih yang mau sharing? Atau ada yang udah tahu nih belum? Apa Xiaomi? Hey. Bedanya apa sih? Ada yang bilang kedinasan, ada yang bilang ikatan dinas. Nggak kebayang? Kalau nggak kebayang nggak apa-apa ya, kita jelasin aja di sini ya. Jadi kita akan ngebahas sekarang tentang perguruan tinggi kedinasan ya. Apa sih perguruan tinggi kedinasan itu? PTK ya, kita singkat hari ini PTK ya. PTK adalah jenjang pendidikan setara SMA yang setara dengan PTN ya. Jadi PTK itu yang perguruan tinggi kedinasan itu setara dengan PTN sebetulnya ya. Nah, adapun kalau ikatan dinas ini merupakan sistem yang menjamin para lulusannya mendapatkan pekerjaan sesuai bidang yang diambil serta departemen yang menaunginya. Jadi, apakah semua PTN kedinasan itu memiliki ikatan dinas? Ya apa enggak jawabannya ya? Nah, harus kita bedain ya. Ternyata kedinasan itu ya tidak otomatis, artinya tidak otomatis langsung kalau yang bisa dibilang PNS lah ya, tidak bisa tidak langsung otomatis ikatan dinas. Jadi sekolah-sekolah yang ada kedinasan, sekolah kedinasan itu enggak semuanya memiliki ikatan dinas ya. Sementara ikatan dinas sendiri itu adalah otomatis PNS biaya pemerintah. Jadi artinya tidak semua sekolah kedinasan itu mempunyai ikatan dinas ya. Nah, itu bedanya ya. Jadi nggak semuanya otomatis ya. Jadi yang masuk ke sekolah kedinasan tertentu itu nggak otomatis langsung setelah lulus langsung kerja ikatan dinas, enggak ya. Tapi ada beberapa aja kedinasan yang mempunyai ikatan dinas ya. Kadang ada di dalam suatu kedinasan itu ada yang hanya misalnya terbaiknya saja ya ikatan dinas, mungkin ya hanya yang 20% saja ikatan dinas. Ada yang memang sama sekali tidak ada ikatan dinasnya. Jadi artinya setelah lulus ya mencari pekerjaan mandiri ya. Oke. Bedanya nih ya. Kita akan kupas apa sih bedanya perguruan tinggi negeri biasa ya, baik itu universitas maupun institut dengan perguruan tinggi kedinasan nih, bedanya apa nih? Yang pertama sih kalau PTN jelas ya, banyak pilihan nih ya. Dalam satu universitas itu terdiri atas mungkin hampir puluhan bahkan mungkin sampai ratusan 100 prodi mungkin ya, kayak di UI, di UGM, di Brawijaya itu banyak banget pilihannya ya. Kemudian juga bisa lintas jurusan ya, meskipun ya udah dari tahun kemarin pun bisa ya, artinya kita mau apapun. Misalkan di sekolahnya belajar IPA mau IPS masih bisa ya, IPS ke IPA juga bisa ya. Kalau PTN itu kelebihannya yang jelas prodinya banyak, nggak pakai seragam juga kuliahnya ya, artinya kuliah libur lah itu kalau PTN ya, kan nanti mungkin banyak yang liburnya ya. Kekurangannya apa?
ya harus cari kerja ya setelah lulusnya ya. Biaya kuliah yang lumayan ya, biaya kuliahnya kan mahal ya, lumayan lah baik itu dimanapun ya, mungkin juga tergantung UKT nantinya ya kalau PTN. Cuma bisa dibilang dibanding dengan PTK itu biaya kuliahnya lumayan mahal ya. Dan kadang-kadang juga kita nanti anak-anak kami di sini ya, teman-teman juga di sana juga nanti akan budak fashion itu artinya karena beda kultur ya nanti ya di setiap PTN, di setiap kota itu, dan pergaulannya pun berbeda. Artinya kadang-kadang kita juga terbawa arus, artinya harus mengikuti yang tren yang ada di sana nanti ya. Dan terjadi kesenjangan sosial sebetulnya di PTN ya. Karena tadi ya kita menerapkan UKT yang beda-beda ya. Ada yang UKT-nya yang paling UKT 1, UKT 2, UKT 3 tergantung dari kemampuan, artinya nanti terdapat kesenjangan ya di sana di PTN. Ya. Itu kekurangannya ya, kelebihannya di atas. Nah, kalau kelebihan PTK kedinasan yang pertama langsung kerja, artinya langsung tuh lebih gampang, lebih mudah mungkin ya di sini ya dibanding dengan yang PTN. Meskipun tidak ikatan dinas, cuman si lulusannya itu emang sudah difokuskan untuk kerja di departemen atau di bidang tertentu, lebih secara khusus, artinya link relasi dari perguruan tinggi kedinasan itu lebih spesifik ya, artinya kalimat langsung kerja mungkin di garis bawah ya, nggak langsung kayaknya lebih gampang maksudnya lebih mudah langsung kerja dibanding dengan yang PTN. Biaya kuliah gratis? Ya, nyaris hampir semua PTK ini tidak dipungut biaya kuliah ya, meskipun nanti ada nih biaya kuliah PTK yang mahal, ada ya, nanti kita bahas di dalamnya ya. Kemudian sistemnya, kelebihannya sistem semi militer dan seragam yang keren, artinya kedisiplinan itu ditonjolkan di PTK ya, meskipun bukan di bidang militer. Misalnya STAN, misalnya STIS ya, statistik, tetap si pola pendidikannya adalah menjunjung tinggi kedisiplinan ya. Jadi pakai seragam dan emang ada pendidikan yang semi militer gitu, artinya disiplinnya tinggi ya. Kesenjangan sosial ada nggak? Nggak ada ya, karena emang semuanya diseragamkan, dari mulai seragam kuliah, biaya kuliahnya gratis, sistem asrama dan sebagainya. Artinya kesenjangan sosial bisa sangat minimal di perguruan tinggi kedinasannya, dibuat sama semua terlihatnya ya. Dan rasa solidaritas dan kekeluargaan yang lumayan cukup tinggi di PTK itu. Kenapa? Ya karena sama semuanya ya. Hampir karena tidak banyak program studi yang diberikan ya, dipilih. Jadi artinya dalam situ PTK mungkin hanya 2 program studi aja, dan 2 program studi itu mirip-mirip biasanya. Artinya mempunyai kesamaan, artinya lahirlah solidaritas dan kekeluargaan yang tinggi di sana. Kekurangannya apa? Ya itu tadi ya, sistem asrama ya. Mungkin teman-teman yang masuk ke perguruan tinggi kedinasan mungkin ada sistem asrama yang nggak boleh pulang dari sekian bulan sekali, mungkin setahun sekali ya. Dan jadwal kuliah yang terjadwal. Jadi mirip kayak sekolah di SMA, terjadwal jadwalnya tuh. Mungkin dalam 1 minggu tuh full penuh ya. Kalau minggu libur tetap biasanya ya. Beda sama kuliah di PTN, jadwalnya gimana prodinya ya. Hari di kuliah besok bisa libur. Kadang-kadang masuknya siang, kadang-kadang masuknya sore kalau di PTN. Kalau di PTK enggak ya, di kedinasan enggak. Itulah kelebihan dan kekurangannya ya PTN dan PTK ya. Biasanya yang nyari PTK itu adalah nyari yang poin pertama di sini ya, yang bisa lebih mudah langsung kerja untuk yang program perguruan tinggi kedinasan. Nah, ini mitosnya dulu kita bahas dulu ya. Tentang kedinasan ya. Sekolah tinggi kedinasan atau perguruan tinggi kedinasan, mitosnya katanya masuknya susah, harus punya orang dalam, benar nggak sih? Ya ini mitos ya. Faktanya apa? Faktanya yang masuk ke dalam PTK ya, perguruan tinggi kedinasan, harus melakukan rangkaian tes yang sangat panjang dan ketat. Kalau PTN kan mungkin hanya UTBK aja ya, kecuali yang memang program studi yang membutuhkan keahlian kayak seni rupa, seni musik, dan olahraga, mungkin ada tes lanjutan. Cuman untuk yang sisanya hanya UTBK aja. Nah, kalau yang di PTK ini, rangkaian tesnya dapat sangat panjang dan ketat ya, nggak hanya 1 kali, tes tulis, wawancara, tes fisik, dan sebagainya ya. Kemudian peserta yang lulus adalah yang mampu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi betul nggak masuknya harus hanya orang dalam. Ya kita bilang nggak ada aja, itu mitos ya. Faktanya ya tetap harus tes. Tapi teman aku katanya ada ya, itu mungkin mitos ya. Nggak tahu lah ya, pokoknya intinya kita percayakan yang ke fakta aja lah ya, bahwa mereka harus melakukan tes ya. Kemudian mitosnya tentang pendidikan yang penuh kekerasan, benar nggak? Jadi mungkin teman-teman juga sering dengar ya, di beberapa perguruan tinggi kedinasan ada yang korban ospek lah ya, dari mahasiswa baru yang istilahnya mendapat penganiayaan dari mahasiswa seniornya, yaitu mungkin hanya oknum ya, tapi secara
Secara faktanya, PTK memiliki kurikulum yang menekankan pada kedisiplinan ya tadi ya, dan pembentukan fisik dan karakter yang tahan banting, betul. Tentu dengan ada perbaikan kurikulum yang mencegah adanya bullying, mencegah ya. Jadi emang kemarin mungkin disinyalir ada beberapa di PTK, nggak semua PTK ya, hanya PTK yang emang lebih berbau militer aja ya, yang biasanya terdapat istilahnya apa tadi, perpeloncoan, maksudnya apa ya? Ya kayak kalau zaman sekarang namanya bullying gitulah ya. Tapi sekarang sih mudah-mudahan enggak ya, udah diperbaiki semua kurikulumnya ya. Sebagian PTK lain memiliki sistem belajar yang sama dengan PTN yang lain, ada nggak sih? Ada ya, ada yang memiliki sistem belajar yang mungkin sama dengan PTN-nya di PTK, karena PTK itu banyak yang nggak terbatas hanya yang mungkin teman-teman kenal semua. Ini mitosnya ya, dua. Yang ketiga, mitosnya peraturannya sangat ketat, betul nggak? Faktanya iya ya, ketat dalam hal kedisiplinan serta etika di lingkungan kampus. Bahkan saat libur pun ada aturan yang mereka harus menggunakan seragam ya. Pernah nggak lihat di mall ada anak-anak ya mahasiswa dari PTK yang tetap menggunakan seragam ya, meskipun mereka dalam keadaan free atau dalam keadaan misalnya lagi main lah ke mall, tetap harus ada. Itu berarti dia lagi emang aturnya kayak gitu aturannya ya. Kemudian mahasiswa di PTK terikat dengan instansi yang membawahi kampus dan pemerintah yang membiayai kuliahnya. Ya, terikat. Jadi emang terikat misalnya ya kalau misalnya STAN misalnya sekolah tinggi administrasi negara ya mungkin dia akan di badan keuangan nanti terikatnya ya. Gitu. Mitosnya tidak bisa bebas berekspresi, betul nggak? Dalam hal penggunaan seragam, yes, ya tadi ya, jawabannya yes. Makanya dalam libur pun kadang-kadang menggunakan seragam. Apakah kamu terus-terusan gitu kan? Ya nggak tahu ya, mungkin ada nggak momen-momen libur panjang, mungkin enggak. Kemudian dalam hal berkreasi dan berkreativitas, banyak yang mendukung aktivitas mahasiswa, akademik maupun non akademik, termasuk banyak juga hiburan. Nah, sih namanya kreativitas itu masih sangat mungkin ya di dalam perguruan tinggi kedinasan. Ya, tetap sama meskipun disiplin, meskipun teratur, tetap ada UKM ya, unit kegiatan mahasiswa yang bisa mewadahi kreativitas mahasiswa di sana ya. Lima, tinggal di asrama bener nggak? Iya, secara umum ya, tapi tetap tidak semua PTK memiliki fasilitas asrama. Ada yang sudah ditanggung seluruhnya oleh negara, tempat tinggal dan makanan, ada yang juga mahasiswa kos di sekitar kampus ya. Jadi emang ada yang memiliki asrama, mayoritasnya juga enggak ya, tetap harus cari tempat tinggal sendiri. Mitosnya ya karena lulusnya mudah bekerja, ya betul ya tadi. Ya mudah, lebih mudah bekerja ya. Lulusan PTK memiliki peluang yang lebih besar untuk langsung kerja. Bahkan ada yang di PNS itu kalau yang jadi PNS-nya secara umum misalnya ya memiliki lulusan yang apa sih? Jadi sekarang jadi tes kelas ya ada bahasan teknologi sosial. Tes dasar itu ada tes tentang ya. Kemudian tes lanjut untuk secara umum dan tes keselamatan fisik khusus PTK yang semi militer atau bahkan PTK yang militer ya, itu ada tes fisik khusus. Secara umum kayak gini tesnya, jadi nggak satu tes, banyak. Banyak amat. Iya, karena nanti lulusannya pun diproyeksikan untuk bisa langsung mudah dapat bekerja atau langsung kerja nantinya ya. Ini kedinasan. Oke, kita limitin ya. Ya, kita bahas nih satu-satu nih ya, yang ada di Indonesia yang terfavorit nih ya. Perguruan tinggi kedinasan favorit di Indonesia. Oke, pertama apa? Nah, ini dia nih. Stay ada yang mau masuk statistik nih. Statistik itu kan ada yang di PTN juga ada banyak ya. Di Unpad ada, di Brawijaya ada, di UGM ada, ya di Undip ada. Tapi juga ada khusus adalah Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Ya,
STIS salah satu dari top 10 ya PTK di Indonesia yang cukup diminati serta berdiri di bawah naungan Badan Pusat Statistik sebagai perguruan tinggi kedinasan yang menyelenggarakan program Diploma 4 ya, ada D3 dan D4 sebetulnya di sini ya. Dengan jumlah prodinya yang untuk D3 dan D4 adalah Statistika Ekonomi, Statistika Sosial dan Kependudukan ya. Kemudian ada D4 jurusan komputasi ya. Jadi ada komputasinya adalah komputasi statistik. Ada yang mau masuk sini nggak? Nih kuotanya ya. Tesnya gampang nggak? Ya nggak lebih gampang. Maksudnya lebih susah daripada dari tes PTN ya, lebih susah, artinya lebih panjang tesnya ya. Yang pertama kuotanya dia punya D3 itu jurusan statistik itu sekitar 150 mahasiswa, D4-nya 300 mahasiswa, dan D4 komputasinya 150 mahasiswa ya. Ini statistik. Yang ingin ke statistik, suka matematik, ingin statistik ke PTN, boleh ini dibidik juga ya. Jadi kalau ada informasi tentang STIS masuk aja ya, kalau yang suka statistik. Tapi ya kan kadang-kadang ada yang ingin ke statistik Unpad tuh. Kalau keterima di STIS mending Unpad atau mending STIS? Ya mending STIS ya jelasnya. Gitu. Nih syarat umumnya ya, bebas buta warna. Nah, program D3 hanya dapat dilamar oleh peserta dari wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara dan sebagainya ini ya. Gitu ya. Berarti yang di Bandung itu kemana jadi? 4 berarti masuknya nanti ya. Dan belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama menyelesaikan studi di STIS. Gitu. Oke, dengan nilai rata-rata berapa nih? Mungkin ini ada perubahan ya, ini jadi beberapa tahun yang lalu ya. Lebih besar daripada 70 untuk matematika dan bahasa Inggris ya, artinya mungkin sekarang mungkin bisa jadi 80 ya. Ya, nilai awalnya, jadi menyertakan nilai rapot secara, karena ini sebagai nilai administrasinya ya, persyaratan administrasinya. Sementara setelah itu baru boleh mengikuti seleksi lanjutannya ya. Biasanya seleksinya itu sekitar bulan April ya. Tahapan satunya itu ada tes akademik matematikanya. Ya, tahapan keduanya SKD ya, kompetensi dasar yang kayak tadi di awal ya, dan psikotes selanjutnya. Itu kalau lulus di matematika ya, lulus matematika, lanjut lagi pengumuman, tes lagi psikotes dan SKD. Kalau lulus, lanjut lagi psikotes tahap selanjutnya ya. Kalau lulus, tes lagi kesehatan, baru pengumuman ya. Ini tahapan seleksinya ya. Panjang, iya panjang ya. Nanti juga karena ini dibutuhkan memang mahasiswa-mahasiswa terpilih di sini ya. Gitu. Yang wajib diketahui apa nih? Yang pertama gratis ya. Dan langsung jadi CPNS kan biasanya ya. Ya, menggunakan seragam, tidak ada asrama, artinya teman-teman nyari tempat sendiri ya. Kuliah dengan sistem paket, sistem dropout. Jadi kalau misalkan nggak ada dalam satu semester mungkin IPK-nya di bawah atau mungkin lebih dari beberapa tahun ada sistem dropout. Tidak menerapkan sistem militer, semi militer, tidak menerapkan di sini ya kalimatnya. Berarti artinya dia hanya membutuhkan tadi ya kemampuan matematika dan sebagainya. Tidak menerapkan sistem militer. Tidak ada sistem senioritas, ada banyak ekstrakurikuler yang bisa dipilih ya. Di mana alamatnya? Nih, alamatnya boleh dicatat ya. Jalan Otista nomor 64C, tapi di Jakarta deh ya, Kampung Melayu, Jakarta Timur, daerah khusus ibu kota Jakarta 13330 ya kode posnya itu. Oke. Ya. Nanti ya. Gitu. Kalau ada yang mau tanya langsung aja nanya di chat ya, teman-teman ya. Nanya tentang ya CPM UKTS, sok ada yang reset nggak, pingin tertarik, langsung kerja loh ini ya. Untuk CPNS tuh nggak ada sistem militer lagi, nggak ada asrama lagi ya, boleh nyari tempat tinggal sendiri nih. Oke, ada yang mau? Nggak? Nggak tertarik? Oke, nggak apa-apa ya, tertarik nggak dipaksain ya. Oke, ya STIS tuh baru satu ya, tentang statistik. Yang suka matematik atau yang lebih suka statistik, yang pengen yang masuk ke statistik Unpad misalnya, boleh mendingan ke sini ya, ikutin aja nanti ya kalau di dan di sini nggak ada syarat untuk berprofil ini ya, biasanya ada syarat tinggi badan dan sebagainya, di sini nggak ada, tapi nanti kita update lagi ya, teman-teman juga harus cari informasinya lebih lanjut ya di web resmi mereka, barangkali ada juga syarat-syarat khusus yang udah diupdate ya. Oke. Nih program studinya ya yang ada di statistiknya, ini panjang banget ini ya. Masih belajar agama dan sebagainya nih ya. Ini adalah program studi D3 ya. D3 statistik. Ya seputar statistik-statistikan lah ya. 3 tahun ya kuliahnya ya untuk D3 ya. Ini D4 ya. Ada 145 SKS ya. Komposisi 45% teori dan 60% praktikum. Jadi banyaknya praktikum di sini ya. Untuk D4 ya. 40% teori dan 60% praktik. Ya.
Kalau aljabar juga iya lah, matematik ya. Namanya statistik juga namanya matematik ya. Oke. Jadi kalau dibaca juga udah panjang ya. Nanti kita kasih juga file ini ya, program studi di statistik. Panjang ya. Nah ini komputasi ya. Khusus bedanya apa sih? Kalau tadi kan lebih ke pengolahan, ini lebih ke dikomputasikan ya. Lebih ke arah komputasinya. Jadi ada juga nanti pemrograman nih, algoritma dan pemrograman, belajar juga pemrograman ya. Ini lebih kekinian ini ya, komputasi statistik. Gitu. Oke. Sok di tag ya. Nah, lagi sok mau nanya boleh langsung aja di chat atau di open mic ya. Yang masih bingung, tertarik, tuh bingung ada mitos apalah yang didengar di luar tentang PTK ya, perguruan tinggi kedinasan, boleh ya. Nah, yang sekarang yang kedua adalah apa nih? Politeknik Cyber dan Sandi Negara ya, tahu nggak ini? Poltek SSN dulu namanya apa dulu namanya? Dulu namanya STSN ya. Sekarang adalah Poltek SSN ya. Merupakan program tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Ada yang mau tertarik ke sini nih? Ya, Intel, Intelijen, Sandi Negara, Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Sekarang namanya ya. Gitu. Dulunya namanya STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Sekarang berubah, dari tahun kemarin berubah menjadi Politeknik Cyber dan Sandi Negara ya. Syaratnya apa? Usianya nggak boleh dari 21 tahun ya, SMA IPA atau SMK TI ya. Kalau sekarang kan Merdeka mungkin belum ada lulusan ya, lulusan sekarang ya yang IPA, yang nggak ada IPA IPS ya, nanti mungkin di mereka juga ikutan disesuaikan ya. Kemudian nilai matematika dan bahasa Inggris 80 ini ya, STSN ya, tidak bertato, belum menikah dan tidak menikah selama studi. Sama ya, STS juga nggak boleh nikah ya. Nih, jadi dipending dulu yang menikah ya. STSN ya, atau dulunya SSN ya, sekarang Politeknik Cyber dan Sandi Negara, Poltek SSN ya. Apa aja sih judulnya lagi? Program studinya yang pertama jurusan kriptografi, rekayasa perangkat kelas kriptografi ya. Jadi program rekayasa perangkat kelas kriptografi melakukan pengembangan ilmu spesifik yang berkaitan dengan sistem komputer, engineering, cyber physical system ya, cryptographic hardware engineering ya, dan sebagainya ya. Yang berhubungan juga tentang Sandi Negara nantinya ya. Jurusan keamanan cyber nih, kriptografi yang pertama, yang dua jurusan keamanan cyber, yaitu program studi terapan bidang keamanan cyber dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kompetensi profesional yang diikuti dan baik lokal maupun internasional, sehingga mahasiswa dapat memiliki sertifikasi profesional nantinya ya. Sama ya, pendaftarnya April, jadi teman-teman boleh tahu di sini ya. Jadi untuk kedinasan itu, kalau di UTBK itu kan ada portal yang namanya SNBP, dulu mah LTMPT ya, jadi satu portal. Nah sama di kedinasan pun teman-teman nanti daftarnya pun satu portal ya, jadi nggak daftar ke STSN atau ke Poltek SSN, daftar ke STS enggak, daftarnya ke satu link, nanti di dalamnya boleh milih mau kemana nanti yang dituju si kedinasannya gitu ya. Jadi udah satu portal nih, jadi nggak usah bingung kalau misalkan ke Poltek SSN, ke STS nanti daftarnya kemana, tetap sama satu alamat ya, nanti dinaunginya oleh Dikdin bkn.go.id nantinya ya. Kalau di PTN mah kan seleksi nasional masuk, seleksi masuk apa sih? SNMPB ya, penerimaan mahasiswa baru ya, itu yang sekarang mah ya. Ini di mana kuliahnya? Di Bogor ya, kampusnya ya. Untuk yang STSN atau Poltek SSN itu di kuliahnya di Bogor, di Jalan Raya Haji Usa. Ini tentang yang berminat jadi cyber, berminat jadi programmer, Sandi Negara ya, keamanan negara, boleh masuk ke sini ya. Apakah ini langsung kerja STSN atau Poltek SSN? Kemungkinan iya ya, untuk lulusan untuk lulusan STSN ini itu adalah langsung kerja nantinya ya. Jadi lulusannya itu langsung diarahkan ya kerja, mungkin direkrut sama pemerintah nanti langsung ya, karena ini berkaitan dengan Sandi Negara ya, berkaitan dengan rahasia negara nantinya. Oke, ada pertanyaan nih. Yang kedua nih, ini mirip-mirip ya. Nah, ini ada lagi nih. Kalau tadi kan Sandi Negara, kalau yang ini adalah Sekolah Tinggi Intelijen Negara (SIN). Nah, perguruan tinggi yang di bawah Badan Intelijen Negara ya.
Ini apakah beda sama yang tadi? Ya beda ya. Meskipun sama-sama ada kaitannya dengan kerahasiaan negaranya. Syaratnya usia minimal 17, sudah mungkin ya. Minimal. Ada beberapa siswa sih yang kelas 12, saya pas dulu sebelum 17 ada ya. Tapi ini minimal 7, berarti belum bisa nih kalau yang belum 17 ya. Minimal 17, maksimal 20. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama studi. Sama ya. Tidak memiliki tato atau tindik untuk pria ini ya, maksudnya ya, yang tindik ya, kalau wanita boleh ya. Tapi wanita pun hanya di daerah telinga 91 biasanya ya, tidak memiliki tato dan tindik untuk pria. Kalau wanita hanya bertindik 1 di telinga ya, kanan kiri atau gitu biasanya, nggak boleh lebih. Tinggi badannya untuk pria itu 165 dan wanita 160 ini ya. Ada syarat tinggi badan kalau yang STIN ya. Bersedia ditempatkan di mana saja, dan jalur undangan, ada jalur undangan ya, jalur undangan itu memiliki IQ di atas 120 ya, dengan rata-rata 80 atau juara olimpiade. Atau jika IQ-nya di atas 110 atau lebih besar dari 75, kemampuan bela diri dan bahasa ya. Ada lagi nih ya, kemampuan bela diri dan bahasa juga ada, masuk ke sekolah tinggi intelijen negara. Ini jalur undangan ya. Kalau misalkan kita nggak tahu berapa IQ-nya ya, berarti masuk jalur biasa aja ya. Jadi kalau yang nah ini ya. Ya. Nilai rapotnya untuk luar Papua itu di 70 ya. Kalau di dalam Papua berarti artinya 60. Nah, lihat rata-rata rapot semua pelajarannya. Mungkin sekarang berubah ya. Tahun depan mungkin ada perubahan karena sistem pendidikannya berubah. Mungkin syarat-syarat minimal itu pun agak perubahan ya. Ada perubahan berapa nilai minimalnya ya. Mungkin juga 85 mungkin, tapi mungkin juga sama mungkin juga ya. Ini syarat awal ya. Syarat buat administrasi itu rata-rata rapot di atas 70 bisa lah semua kalian teman-teman ya. Tesnya apa aja? Yang pertama TKD ya, tes kompetensi dasar, tes wawasan kebangsaan, tes ya, IK ya, TIK artinya ya komputeran, dan tes TKP ya, psikotes. Dan ada psikotes lanjutan nantinya, ada psikotes menggambar, tes koran, melanjutkan gambar dan ingatan ya. Ada tes kesehatan juga kalau di sini ya, tes kesehatan jiwa, torak semuanya, EKG, mata, urin dan lain-lain ya, lebih komplit. Tes wawancara dan tes kelayakan ya. Ini untuk sekolah tinggi intelijen negara. Ya. Program studinya apa? Program studi agen jadi agen nih, agen rahasia, dan program studi analis ya, menganalisisnya. Ya. Jadi waktunya sama apa ya? Kenapa sama? Ya karena tadi ya satu portal ya, satu untuk kedinasan itu ya satu portal, mau tesnya apapun, PTN-nya, PTK-nya apapun, satu link nanti daftarnya ya. Kuotanya biasanya 250 kursi ya. Nah, lokasinya di Bogor ya, lagi-lagi lokasi kampusnya adalah di Bogor. Tadi STSN pun atau Poltek SSN pun di Bogor, intelijen negara pun di Bogor ya. itu adalah Yang minat, ini apakah langsung kerja apa enggak? Ini mah langsung kerja ya, namanya juga intelijen negara ya. Dari sekolah pun udah dimulai dengan belajar rahasia langsung kerja ya, nggak mungkin ini nggak langsung kerja ya. Intelijen negara Indonesia masa kerja di mungkin ya langsung kerja nih ya, PTN yang ini ya, PTK yang ini ya. Oke, ada yang minat nggak jadi intelijen? Ya khusus ke lebih ngarah ke komputasi atau pemrograman atau jadi lebih cara intelijennya gitu. Benar, dengan benar juga mau mungkin satu waktu kelas 5 nih. Nanya dulu boleh. Itu adalah ada yang bertanya boleh, silahkan bertanya dulu dari sebelum kita lanjutin.